Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama Ustadz Muhammad Faiz. Pak Kiai, pertanyaan berikutnya soal tabaruk. Ya. Ini kan kalau dari katanya mulai sok-sokan mau belajar bahasa Arab juga nih, tabaruk barokah gitu. Barokah. Sebenarnya apa makna dari tabaruk ini? Apakah ini semacam kalau istilahnya orang kita tuh ngalap berkah gitu? Ya. Jadi bagaimana penjelasan ngalap berkah ini dalam konteks Islam? Barokah itu kan ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Jadi barokah itu kalau kuantitas sesuatu itu, kualitas sesuatu itu melebihi kuantitasnya. Jadi kalau misalnya nih ya, Mila punya uang 100, tapi cukup untuk kebutuhan 1 juta. Itu namanya barokah. Itu barokah gitu. ya. Kalau punya uang 1 juta, tapi kebutuhan yang 100 saja sampai tidak terbayarkan, itu namanya tidak berkah. Kan gitu. Jadi barokah itu adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Kemudian kalau pertanyaan itu tabarruk. Tabarruk itu berarti sedang mencari barokah, mencari keberkahan. Nah, yang perlu kita ingat, berkah ini kan datangnya dari Allah. Tetapi Allah menaruh keberkahan itu tentu pada makhluk-makhluknya. Misalnya, Allah menaruh keberkahan itu pada tempat. Ya, saya baru tahu Mila nih kemarin habis umroh. Maka ketika umroh, sholat 1 rakaat di Masjidil Haram itu 100.000. Itu berarti tanah haram di Mekah itu tanah yang penuh keberkahan. Karena 1 di Indonesia, 100.000 di sana. Itu berarti Allah menaruh keberkahan di tanah, tempat namanya. Ramadan, Allah naruh keberkahan di mana? Di waktu. Gitu loh. Buktinya apa? Ada Lailatul Qadar. Mila dapat Lailatul Qadar, sholat sekali aja, bukan 1 malam. Sholat 2 rakaat dalam waktu katakan 15 menit. Itu dicatat sama Allah khairun min alfi syahrin, lebih dari 83 tahun. Itu namanya waktu itu penuh keberkahan. Ada yang Allah taruh keberkahan itu, Mila, itu pada diri seseorang loh. Iya. Rasulullah misalnya, itu bawa susu. 1, Abu Hurairah itu yang kelaparan itu bilang, kata Nabi, Abu Hurairah panggil teman-temanmu. Kata Abu Hurairah, ya Rasulullah cuman semangkok, saya datang semua orang. Itu kata Abu Hurairah, susunya enggak habis-habis. Oh, Masya Allah. Karena dipegang oleh Rasulullah. Itu berarti tangan Rasulullah, itu tangan yang penuh dengan keberkahan. Itu kan Allah, Nabi Isa itu disebut Al-Masih, karena setiap tangannya mengusap, itu semua penyakit itu sehat, sembuh. Nah itu namanya keberkahan. Jadi kalau ada orang mau bertabarruk, itu yang perlu diingat pertama kali, Mila, bahwa asal muasal kebaikan itu datangnya dari Allah. Mila misalnya, tabarruk dengan tawassul itu kan satu makna. Mila kalau sakit kepala, minum obat apa berdoa kepada Allah? Gitu loh. Dua-duanya. Kadang malah minum obat dulu. Minum obat dulu. Mila ketika sakit datang ke dokter, kan biasa ngomong, dokter tolong ya anak saya sakit, sembuhin dokter. Udah apa kemudian ketika saya dokter sembuhkan, kemudian saya musyrik? Enggak lah. Masa agama sekejam itu? Dokter sembuhkan anak saya dengan ilmu yang dokter miliki, tetapi saya yakin kesembuhan itu datangnya dari Allah. Ini namanya kan sama saja. Saya ketika tidak punya uang, tiba-tiba Mila kasih uang. Saya berterima kasih kan sama Mila. Mila makasih ya. Apa kemudian saya diem aja? Terus Mila, Pak Faiz sombong amat sih, nggak terima kasih. Saya terima kasih sama Allah, bukan sama kamu. Apa seperti itu hidup kita? Enggak. Jadi tabarruk itu adalah mencari kebaikan pada makhluk-makhluk Allah yang di dalamnya Allah simpan keberkahan dan kebaikan. Jadi melalui wasilah ya Pak Kiai? Wasilah. Makanya para sahabat itu kan bertabaruk dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau para pemirsa ya punya waktu nanti setelah Gapai Kemuliaan, searching saja di Google. Itu semuanya hadis cerita tentang bertabaruk kepada Rasulullah. Apa contohnya? Sayyidina Anas. Itu dipesan sama ibunya. Pokoknya asal Nabi keringetan, dilap pakai sapu tangannya bawa ke rumah. Itu diperes sama ibunya Sayyidina Anas, bahkan dicampur, kata orang Jawa itu dijoki, ya. Jadi ada sapu tangan itu kena ini dicampur dengan air. Rasulullah ketiga cukur tahallul, ketiga haji itu, haji sekali Nabi itu, haji akbar itu, dipotong rambutnya, itu orang rebutan dapat rambutnya Rasulullah. Siapa yang paling banyak nyimpen? Ummi Salamah, Ummul Mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha, itu nyimpen rambut Nabi. Kalau ada orang sakit, Mila, maka rambut itu dibasahi oleh air. Kemudian air itu diminumkan dan sembuh orang yang seperti itu. Pertanyaannya, apa itu musyrik?
Gampang kok, logika sehat bilang, kalau misalnya, saya sebut saja paracetamol bisa menyembuhkan kepala saya dari pusing. Masa keringatnya Rasulullah yang mulia itu tidak bisa? Itu kan semua wasilah. Kalau sudah berbicara tentang tingkat kemuliaan, itu kan ukurannya berbeda-beda. Saya katakan, ya Rasulullah misalnya, air ludahmu itu biasa basah dengan Quran, basah dengan kebaikan. Kalau air jahe saja bisa mengusir masuk angin dari tubuh bisa saya. Menghangatkan tubuh ya. Masa lisan yang basah dengan itu sesederhana itu tabarruk. Jadi tabarruk itu dilakukan di masa Rasulullah. Tabarruk itu dilakukan di masa sahabat. Sahabat itu luar biasa bertabarruknya dengan rambut Rasulullah, bahkan dengan makam Rasulullah. Satu ketiga, ini bacalah di buku-buku hadis ini ya. Itu terjadi kemarau panjang. Sampai tanah di Madinah itu pecah-pecah. Saking keringnya. Maka mereka ini ngadu nih. Ini sudah zaman tabi'in nih. Rasulullah sudah tidak ada. Kalau ada makamnya kan. Datang ke Ummul Mukminin Aisyah. Ummah, ibu, ini sudah habis-habisan. Ternak mati, perkebunan juga kering kerontang ini. Kata Aisyah, ungzuru ila qabrin Nabi. Coba lihat makam Nabi. Kemudian bukalah atapnya itu. Kan ini di kamar Aisyah. Atapnya itu ya bisa jadi dari pelepah kurma itu bukalah. Supaya antara langit dengan makam itu tidak ada lagi tutupnya. Ini kan saya yang bertabarruk. Ngomongnya gini, kata Ummul Mukminin Aisyah itu, seakan-akan kita mengadu kepada Allah. Ya Allah, kalau tanah Madinah ini kering pantas. Karena isinya saya. Tapi ya Allah, ini sampai kubur nabimu. Itu kekeringan di kanan kirinya. Itu begitu diucapkan seperti itu. Hujan turun membasahi Madinah. Ini dalam hadis ini. Hebatnya lagi, semua tanaman tumbuh mendadak. Unta-unta makan, saking kenyangnya. Mereka gemuk, lemaknya itu sampai ya kayak orang gemuk itu. Ada lemak-lemaknya itu sampai disebut amul fatqi. Tahun itu disebut tahun di mana lemak itu berkibar-kibar. Karena semua bergelambir. Itu karena untanya gemuk-gemuk. Nah itu namanya tabarruk. Dan itu nggak ada yang berkaitan dengan bertabarruk itu harus dengan orang yang hidup. Nggak boleh dengan orang yang mati. Loh, sama saja. Kalau saya bertabarruk dengan orang yang hidup tapi meyakini barokah datang dari dia, ya saya sama syirik. Jadi nggak bisa dibedakan. Tabarruk sama Nabi boleh kalau orangnya hidup. Kalau orangnya meninggal, nggak boleh. Loh, beda loh. Mila datang ke Ka'bah. Ketika di hadapan Ka'bah, bahkan fuqaha ulama itu berfatwa. Lebih afdol tawaf daripada sholat tahiyatul masjid. Iya. Pertanyaannya, tawaf di Ka'bah muterin apa Mila? Ka'bah. Dari apa Ka'bah itu? Batu. Tetapi Allah jadikan keberkahan di situ. Tandanya Mila itu tunduk sama Allah, tawaf tuh puterin. Nanti ada Hajar Aswad, udah hitam, batu lagi, cium. Gitu loh. Itu namanya tabarruk. Oke. Jadi poinnya tadi saya catat ya. Poinnya yang pertama, sebenarnya boleh, itu tadi kembali lagi pada niatnya bahwa asal muasal keberkahan itu datangnya dari Allah. Udah, selesai di situ. Selesai. Masya Allah. Pak Kiai menarik sekali, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan masih akan kembali setelah jeda yang satu ini.